Hai semuanya, balik lagi di channel Marvidini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas perfume dari Ufume Perfume. Ini juga brand yang aku baru kenal. Dan ini tuh aku dikirimin beberapa perfume. Jadi di sini ada yang full bottle 1 sama ada 5 yang starter pack-nya wangi-wanginya mereka. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Jadi dia datang dengan full botol yang kayak gini. Jadi dia tuh tulisannya ini Ufume Eau de Parfum ya, EDP. Ini yang aku punya yang satu ini botol yang 50 ml-nya mereka gitu ya. Ini yang namanya Scent of Beatrix. Scent of Beatrix nih. Anyway, ini harganya 99.000 dan dia udah terdaftar di BPOM. Di sini udah ada nomor BPOM-nya, di belakang ada notes-nya. Terus dia kalau dibuka sih sebenarnya ada kayak box lagi dalamannya gitu. Jadi kayak lebih tebel aja dan lebih safety aja kayaknya. Terus kalau untuk yang starter pack-nya itu datang dengan kemasan kayak gini nih. Jadi bisa digeser gitu. Kayak gini, warna hitam, terus digeser nanti keluar. Cuman sayangnya tuh kemarin pas nyampe emang udah agak-agak udah lecek gini karena pas pengiriman kayaknya menurut aku sih kayaknya box luarnya emang harus agak lebih tebel. Sayang banget padahal ini sebenarnya kemasannya lumayan oke gitu. Tuh, oke, langsung aja tanpa berlama-lama karena di sini ada 6 parfum yang bakal aku bahas wanginya. Kita langsung aja ke perfume yang pertama. Scent of Beatrix, ini yang warnanya putih. Botolnya sebenarnya sih simple aja. Beberapa perfume lokal kayaknya ada yang udah pakai botol kayak gini juga gitu ya. Dengan tutup warna gold, lumayan cantik. Aku akan langsung spray aja di tangan kali ya, biar kalian bisa lihat teksturnya. Nah, ini tuh sebenarnya dia nggak terlalu oily sih kalau menurut pengalaman aku. Tuh, nggak ada kesan oily-nya. Ini wanginya cantik sih. Ini wanginya fruity sebenarnya, tapi fruity-nya tuh dalam tanda kutip lumayan kalem. Jadi kalau dibilang manis banget juga enggak, dibilang asem banget juga yang tajam gitu juga enggak, gitu ya. Jadi masih yang sifatnya kalem gitu ya, fruity-nya. Ada sedikit sentuhan fresh dari kayak dedaunan gitu. Mungkin sedikit sentuhan floral juga, tapi nggak yang dominan banget. Basically ini wangi yang super aman banget, aku rasa. Kayak yang gampang banget diterima hidung kebanyakan orang, yang mass pleasing gitu, terutama buat cewek-cewek ini aman banget. Wanginya tuh bikin kayak adem gitu rasanya. Ya fresh tapi juga nggak yang terlalu citrusy yang tajam gitu. Cocok banget buat sehari-hari, daily, nggak yang wow banget sih aromanya. Jadi kayak aromanya tuh kalau aku pertama kali sniff tuh kayak nggak asing gitu, tapi juga nggak ada perfume yang bener-bener persis mirip kayak gini wanginya. Kita lihat notes-nya ya, di sini kan dia ada tulisin notes-nya. Jadi di top notes tuh ada fruity, fresh, dan juga green. Di middle notes ada floral, fruity, dan amber. Sedangkan di bottom notes-nya dia pakai woody, fruity, dan ambery. Dia sih nggak menuliskan fruity-nya itu apa, atau floralnya itu apa. Tapi ya berkesan sangat fruity floral yang fresh, yang ada green-nya juga. Lumayan enak. Bukan yang wow banget, tapi bukan juga yang nggak enak gitu. Jadi tetap enak, tetap gampang diterima hidung kebanyakan orang. Buat kalian yang baru-baru nyobain perfume gitu ya, mau yang aromanya aman dan orang-orang di sekitar kalian pasti bakal terima aroma ini dan bakal bilang enak. Kalian cobain aja nih yang Scent of Beatrix ini. Ini untuk ketahanannya, performanya aku udah cobain. Semalaman aku pakai, siang hari pun oke, tapi siang hari itu dia emang nggak begitu tahan lama, mungkin sekitar hanya 7 jam, 6 jam, 7 jam di kulit. Tapi kalau malam hari dia bisa lebih dari 8 jam ke 9 jam tuh dia masih stay di kulit. Walaupun ini tipikal yang performanya bukan yang mabul-mabul langsung kayak kemana-mana menyeruak gitu, enggak. Jadi ini masih tipikal yang sopan gitu aromanya, jadi nggak yang ngeganggu hidung banget, tapi tetap masih kecium gitu. Oke, kita lanjut ke starter pack-nya ya. Ini ada 5 varian. Nah, kalau ini sih sejujurnya aku belum pernah wear test yang bener-bener aku pakai. Tapi kemarin tuh aku udah semprot-semprotin di kertas 1 hari yang lalu. Tadi malam sih, tadi malam mungkin sekitar 12 jam lebih yang lalu. Dan aku udah semprot-semprotin. Yang ini tuh kalau nggak salah Extrait de Parfum deh. Kalau nggak salah, karena kemarin aku sempat dikirimin di sini keterangan-keterangan notes-nya dan ini tuh Extrait de Parfum, dia bilang yang bisa tahan sampai 12 jam. Nah, kalau di kulit sendiri aku jujur belum mencoba gitu ya ketahanannya apakah benar sampai 12 jam. Tapi kalau di kertas-kertas ini yang kemarin udah aku semprot, emang ini masih kecium banget lebih dari 12 jam bahkan kayaknya udah 18 jam deh aku semprot.
Iya, masih kecium banget. Tuh, semuanya masih kecium. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja langsung dari, yang pertama, Scent of Elin. Oke, Scent of Elin itu dia warnanya oke, jadi yang ini nih, aku mulai dari yang pertama dulu namanya Scent of Elin. Ini warna jusnya tuh kayak agak-agak kehijauan tapi muda banget, hijau atau kuning ya, pokoknya hijau kekuningan gitu yang muda banget gitu ya. Nah, ini kemarin yang aku semprot, kita sniff, base note-nya ya. Oh, ini base note-nya creamy sih, ini masih berasa creamy gitu, creamy, vanilla, dan sweet. Kita langsung semprot aja, untuk top notes-nya ya. Ini dia ada ini aku dapat kayaknya 5 milinya dan dia ada tutupnya gini, kalau mau disemprot langsung aja. Nah, ini juga supaya lumayan enak. Oh, ini wangi awalnya super sweet, malahan kayak wangi buah melon. Ini perfume ini perfume yang aku sendiri kayaknya lumayan cukup sering sniff wangi-wangi yang kayak gini, yang top notes-nya ini. Manis, wanginya lebih ke arah yang fruity, seger, dan berair, yang cocok buat siang-siang, yang agak cenderung ke arah sirupi, yang mana ngingetin aku sama wangi sirup melon. Buat kalian pencinta wangi-wangi sweet nih pasti bakal suka langsung nih sama wangi ini, apalagi kalau yang suka wangi-wangi melon. Coba kita lihat ya, apakah benar ada melon pada notes-nya. Jadi di top notes dia pakai lavender dan juga blueberry, lumayan bukan melon ya. Terus di middle notes ada myrrh, terus ada vanilla dan ileng-ileng. Ileng-ilengnya aku nggak bisa dapet sih. Jujur ini wanginya bener-bener, full of bebuahan aja gitu di hidung aku. Sama vanila ya pastinya, tapi kalau wangi bunga aku nggak dapet. Di base note dia pakai tonka bean, almond, dan juga roses. Nah, dia bilang scent of Ellen itu berasal dari bahasa Norwegia yang artinya cahaya. Seorang wanita yang memiliki karakter tenang, ramah, dan ceria, like the smell of elegant celebrity in whole party. Almondnya nggak terlalu berasa sih di awal, tapi di akhir kayak ada wangi, creamy-nya, gurih-gurihnya itu almondnya lumayan jadi ada sedikit berasa yang bercampur sama wangi vanilla tadi. Iya, ini lebih cocok buat cewek, tapi ini masih range usia lumayan lebar menurut aku. Dari anak remaja udah bisa pakai, si Aline ini, dan sampai yang usia dewasa pun juga tetap bisa pakai. Cocok untuk sehari-hari. Oke, kita lanjut ke parfum yang berikutnya. Oke, yang berikutnya ini namanya Oceania, Scent of Oceania. Anyway, untuk yang extrait de parfum-nya ini coba ya aku semprot dulu ya. Dia juga nggak oily anyway, tuh. Ada sedikit lebih oil dikit tapi nggak yang sampai berasa oily gitu. Lumayan oke sih. Oh, Oceania ini wanginya wangi cowok sih menurut aku. Dia lumayan tajam, ini wanginya kayak wangi-wangi summer breeze gitu ya, kayak wangi sesuai lah sama namanya ya Oceania. Ini lumayan yang fresh, spicy, berkesan sangat kayak aroma-aroma laut, aroma-aroma pantai yang seger tapi spicy-nya juga lumayan berasa. Bukan aroma laut yang cenderung ke fruity atau yang tropical fruit gitu, bukan. Ini lebih cenderung malah menurutku tuh kayak aromanya lumayan maskulin, ada aroma pantainya kayak aroma laut-laut, air laut gitu, tapi dia juga kental dengan aroma yang cukup spicy, jadi berkesan lebih maskulin menurut aku. Notes-nya itu di sini dia di top notes ada oud, ada sea salt, ada vanilla, dan juga neroli. Cukup tajam aroma awalnya jujur aja. Tapi nggak sampai mengganggu hidung. Di middle note-nya dia ada oud, tonka bean, oak wood, amber. Terus di base note dia ada vanilla, oud, bitter spice, dan juga cedarwood. Dan dia pakai oud di top, middle note, dan base note gitu. Aku tidak menyadari dia ada oud-nya, tapi berkesan woody iya gitu. Scent of Oceania itu merujuk pada Samudra Pasifik kata dia, dan menggambarkan keindahan dan keberagaman yang terdapat di dalamnya. Seorang wanita yang memiliki karakter yang penuh petualangan, bebas, dan memiliki jiwa eksplorasi. Padahal ini katanya wanita ya, tapi menurut aku nih wanginya lumayan maskulin. Kalaupun bukan berarti nggak bisa dipakai cewek, oke-oke aja, masih oke dipakai cewek, tapi di hidung aku lebih berasa maskulin. Anyway, tadi lupa ya, ini yang tadi malam aku semprot, kita lihat base-nya. Oh, base note-nya tipis banget, nyaris nggak kecium yang ini. Dari segi ketahanan kayak masih menang yang pertama tadi, yang Elin ya. Elin tuh lumayan yang manis banget gitu berasa. Kalau ini bener-bener hampir nggak kecium sih.
Oke, untuk yang berikutnya namanya adalah Scent of Alesia. Ini warna jusnya pink-pink gini nih, kayak buat cewek juga ya. Nah, ini yang kemarin aku udah semprot. Ini juga nyaris nggak kecium sih. Kayaknya masih paling menang ya adalah si Elin tadi. Aku langsung semprot aja. Gimana wanginya? Oh, ini emang wanginya lumayan soft. Ini aromanya ada sedikit kayak aroma buzinya dan asem, ada pahit-pahit dikitnya. Ini aromanya sebenarnya tipis ya, bisa tergolong kayak nggak yang terlalu strong banget, tapi karakternya lumayan kuat gitu, lumayan beda. Kayak wangi apa ya? Aku sih nyiumnya kayak wangi minuman beralkohol sih. Ada kayak vanilanya juga, dia sweet, lumayan sweet, tapi ada aroma-aroma kayak pahitnya, ada floralnya juga. Unik sih, ini wanginya lumayan unik sih menurut aku. Kita lihat notes-nya. Jadi Alesia ini tuh dia top notes-nya ada raspberry, vanilla, ada middle notes, ada peony, dan juga base note-nya dia pakai pralin. Aku tidak menyadari dia memakai aroma pralin di sini. Tapi manisnya dapet. Alesia berasal dari bahasa Italia yang berarti penolong atau pembela seorang wanita yang kuat, percaya diri, dan berani. Aroma buah-buahan dan bunga yang dipadukan dengan sedikit sentuhan kayu cendana memberikan kesan mewah, elegan, dan memikat. Karakter aroma ini cocok digunakan pada acara-acara formal, malam hari, atau sangat ingin lebih percaya diri dan menawan. Tapi aku setuju ini untuk acara malam. Ini bukan tipikal wangi yang fresh gitu sih, tapi juga masih ada berkesan fruity-nya. Dia bilang ada sandalwood-nya, tapi dia nggak tulis di notes-nya. Aku nggak tahu deh, ini gimana maksudnya. Tapi yang pasti ini wanginya lumayan punya sesuatu yang unik gitu dibandingkan yang sebelum-sebelumnya yang aromanya lumayan yang aku sering hidu gitu. Cuman sayangnya ini, dari segi projection-nya, di aku sih kayak terasa kurang project aja kalau dibanding yang lain-lain. Aromanya lebih ke aroma dewasa sih kalau ini, jadi bukan buat anak-anak remaja gitu tipenya dan lebih cocok dipakai malam hari. Oke, lanjut yang berikutnya adalah Maybelline. Nah, ini aku udah kemarin, ini juga warna jusnya pink, ini aku kemarin semprot. Oh, ini aromanya, aduh sampai jatuh. Ini tuh aromanya aku kayak bener-bener familiar sama wangi ini. Ini tuh wangi coconut gitu. Di belakangnya masih berasa banget wangi kayak coconut yang super creamy, berpadu sama fruity lainnya gitu atau sama woody, berpadu sama kayak vanilla atau karamel. Pokoknya ini wanginya super gormong yang namanya si Maybelline ini. Super sweet, super gormong, super ada wangi lengket-lengketnya gitu. Nggak tahu apakah dia emang pakai coconut atau enggak, tapi di hidungku kayak ada wangi coconut ya. Mari coba kita semprot aja. Dan ini base note-nya masih lumayan berasa banget seperti yang tadi pertama tuh, yang wangi melon. Elin ya. Mari kita semprot. Ya kan bener. Di awal aja udah kerasa super sweet. Ini wanginya kayak cake. Kayak vanilla yang ada di cake, yang ada creamy, yang ada krimnya gitu ya. Butter creamnya gitu. Enak banget sih, ini wanginya lebih ke arah bikin pengen dimakan gitu. Ini gormong banget wanginya. Cuma nih ada tendensi kalau kebanyakan atau dipakai siang-siang panas bikin ada tendensi untuk bikin enak gitu karena saking creamy-nya kalau menurut aku sweet dan creamy. Notes-nya itu dia bilang di top notes dia ada vanilla dan chiffon cake dan berry, oke. Middle notes pakai vanilla dan butter. Ini bener-bener kayak wangi kue lah intinya buat kalian yang suka wangi kue. Dari remaja sampai dewasa oke pakai ini. Tapi aku saranin jangan dipakai panas-panasan. Bisa banget buat sehari-hari. Oke, yang terakhir ini namanya adalah Camille. Ini warnanya biru, saudara-saudara. Ya, ini warnanya biru. Dan yang kemarin aku semprotkan, ini wanginya lebih ke arah parfum cowok, tapi yang manis, yang ada sweetnya tapi tetap fresh. Ini aroma cowok-cowok, menurut aku cowok-cowok yang kalem tapi juga cowok baik-baik gitu lah aromanya. Dan ini masih berasa base note-nya. Tapi udah lumayan hampir hilang dah, udah tipis lah istilahnya. Ini warnanya biru, aku langsung semprot lagi aja ya untuk tahu top notes-nya. Tuh kalian bisa lihat di kertas aja dia nggak ada oilnya. Oh, aroma awalnya nih kayak aromanya arah-arah kayak tahu dong parfumnya cowok yang ada nanasnya.
nanas, manis, seger, nanas, apel, ya gitu-gitu. Tahu ya kayaknya perfume ini terinspirasi dari perfume apa atau mirip sama perfume apa. Pokoknya perfume cowok di luar sana yang mahal, yang ada apelnya, yang ada nanasnya. Ini mirip juga sama salah satu parfum Zara aku yang Vibrant Leather, yang pokoknya arah-arahnya ke situ deh. Kalau aku nggak salah ya, aku sih belum ambil semprot lagi. Tapi kurang lebih kayak gitu, yang fresh, ada spicy-nya juga. Pokoknya fresh, spicy, fruity gitu deh. Kita baca deh, ini Camille itu top notes-nya ada pineapple, green apple, bergamot, dan juga blackcurrant. Middle notes-nya ada patchouli, morokan, jasmine. Sedangkan di base note ya ada ambergris, vanilla, vetiver, dan juga oak moss. Terus dia bilang scent of Camille ini mencerminkan karakter perempuan yang memiliki sifat elegan, misterius, dan mempesona. Bisa menjadi pusat perhatian kapan saja, gitu-gitu. Tapi menurut aku ini emang wanginya lebih kayak ngingetin sama perfume-perfume cowok. Bukan berarti cewek nggak bisa pakai ya. Masih ini kategori yang lumayan unisex. Jadi kalau misalnya kalian cowok-cowok di sana bisa pakai yang ini nih, Camille. Gitu. Wangi untuk sehari-hari, wanginya fresh, wanginya cowok baik-baik. Wangi kalau cewek pun juga cewek-cewek yang lebih sifatnya tuh lebih energik, lebih maskulin. Lebih sisi-sisi maskulinnya ada juga gitu. Dan ini bisa dipakai sehari-hari juga gitu. Jadi setelah aku mencoba semuanya gitu ya. Yang paling aku suka tuh jujur adalah si Scent of Beatrix. Ini menurut aku tuh paling lumayan aman banget untuk dipakai siapa aja. Terus yang kedua aku juga suka yang aroma melon Elin karena itu performanya the best gitu. Di antara yang lain dia kayak yang performa paling the best. Dan wanginya tuh sweetnya tuh enak. Jadi walaupun dia sirupi tapi nggak enak sama sekali. Dan buat sehari-hari tuh kayak aman banget. Terus wanginya juga kecium terus-terusan gitu. Gitu, itu favoritnya aku. Kalau yang lain-lainnya juga sebenarnya enak-enak. Cuman kalau disuruh milih 2 ya itu yang paling jadi favorit aku. Buat cowok-cowok juga bisa pilih yang warnanya biru nih, Oceania atau yang Camille. Kalau yang lain-lainnya kayak lebih ke untuk perfume-perfume cewek gitu. Intinya itu sih, nah kemarin katanya pihak dari Ufume-nya ini yang udah terdaftar di BPOM adalah yang ini, yang lain-lainnya kayak masih pengurusan di BPOM juga. Dan untuk beberapa aroma yang barunya yang baru ada tuh kalau nggak salah starter pack-nya, jadi mereka belum punya full botolnya. Menurut aku kalau misalnya kalian mau cobain parfumnya, kalian cobain aja dulu starter pack-nya biar kalian bisa kira-kira nanti tahu mau beli full botol yang mana. Ya masih thank you banget buat Ufume. Kalau personal opinion aku sih ini tipikal perfumnya Ufume ini kayaknya yang mereka emang wangi-wangi yang emang gampang diterima kebanyakan orang. Buat kalian yang kayak newbie atau baru-baru tertarik dengan dunia bewangian, kalian bisa cobain perfume-perfume ini gitu ya. Cuman wanginya tuh bukan yang tipikal yang unik-unik banget di hidung gitu ya. Cuman gampang diterima gitu hidung kebanyakan orang dan dipakai sehari-hari itu masih oke banget sesuai sama karakter, tinggal disesuaikan sama karakter yang kalian suka aja gitu. Performanya juga oke, jadi kelebihannya performanya lumayan oke menurut aku dari setelah aku cobain yang full wear yang ini. Yang lain-lain sih lumayan juga karena di kertas pun mereka masih tahan lumayan lama. Jadi asumsi aku kalau di baju dia lumayan pasti lebih dari 10 jam tahannya. Dengan jus yang tidak oily dan menurut aku sih dari segi wangi ya nggak bisa dibilang yang wanginya smooth banget gitu, tapi lumayan lah untuk harga segini dan sama sekali nggak mengganggu di kulit juga gitu. Oke, nanti aku taruh linknya di description box ya. Dan thank you juga buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.